Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 2 ya. Di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, di pembelajaran 1 kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA ya, mulai dari halaman 51 sampai dengan 56. Adik-adik untuk melihat video lainnya bisa klik di kolom deskripsi ya. Di scroll ke bawah, lalu nanti cari kelas berapa dan tema berapa. Nanti ada biru-birunya kayak gini nih, ini bisa diklik untuk menuju ke playlistnya ya. Atau bisa juga di kanan sini, diklik nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ini subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kita lihat di gambar ini, ini ada Siti, Dayu, dan Edo ya lagi berangkat sekolah tapi banyak kendaraan nih. Ya lalu mereka akhirnya nutup hidung. Nah, kita baca dulu. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam kayak gini. Ya, nih. Asapnya tebal dan hitam. Ya, ini banyak ya asapnya. Kemudian udara di sekitarnya pun langsung menjadi kelabu. Kelabu tuh kayak abu-abu gitu ya. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja ya, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya. Menengadahkan tuh kayak dengak ya, melihat ke atas gitu ya. Lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini, aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, adik-adik biasanya kalau banyak kendaraan yang lewat gitu ya, atau di area yang banyak kendaraannya tuh memang menjadi banyak asapnya ya adik-adik. Itu tidak baik untuk pernafasan. Jadi kita harus pergi dulu dari tempat yang banyak asapnya itu. Seperti saran dari Siti ya. Nah, kemudian kita jawab pertanyaannya dulu di sini. Mengapa Dayu batuk-batuk? Kenapa ya adik-adik? Tadi Dayu itu terbatuk-batuk karena ada udara kotor ya. Udara kotor yang mereka hirup. Nah, kenapa ada udara kotor? Karena tadi ada mobil yang melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap dan berwarna hitam. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Kenapa ya adik-adik? Nah, karena kita merasa nyaman di bawah pohon rindang karena pohon rindang menghasilkan oksigen, ya. Nah, jadi kita kan menghirup oksigen untuk bernafas ya adik-adik. Lalu ketika kita menghembuskan nafas, itu kita mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Kalau oksigen itu O2. Nah, pohon atau tumbuhan itu menghirup ini kebalikan dari kita, ya CO2-nya atau karbon dioksidanya dihirup sama mereka, lalu mereka mengeluarkan oksigen. Makanya kenapa rumah kita harus ada pepohonan atau tanaman. Ya, lanjut ya. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara tercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara menjadi kotor ya adik-adik. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, apa aja sih penyebab terjadinya gangguan pernafasan adik-adik? Nah, kita lihat di faktor-faktor berikut ya. Jadi berikut ini adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Apa sih fisik itu badan ya? Apa yang ada di badan kita. Jadi adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya nih pada bayi yang terlahir dini atau prematur ya. Misalnya bayi itu biasanya lahir 9 bulan ke atas.
Nah, ketika misalnya umur 7 bulan atau 8 bulan, di bawah 9 bulan pokoknya ya, itu biasanya kita sebut dengan prematur. Nah, biasanya organ pernafasannya belum sempurna karena dia belum 9 bulan. Jadi membutuhkan alat bantu pernafasan seperti ini nih. Ya, namanya bisa disebut juga inkubator. Lalu yang kedua bisa juga karena faktor penyakit. Nah, banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan juga. Contohnya influenza, influenza itu flu ya. Asma ini penyakit yang berkaitan dengan pernafasan, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ya, seperti ini nih, batuk-batuk terus ya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, ya banyak pabrik sekarang ya adik-adik ya. Dan asap rokok, ya mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis hingga kita merasa sesak saat bernafas. Ya, biasanya kalau kita lihat ke langit, kalau langitnya agak-agak kecoklatan atau abu-abu gitu, itu biasanya bisa bukan karena kabut ya, tapi itu karena polusi udara. Nah, itu penyebabnya karena ini nih. Ya, karena asap-asap dari pabrik. Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernafasan manusia. Lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. Buatlah bagan atau diagram model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kemudian ceritakan bagannya. Karina akan contohkan di sini ya. Nih, Karina besarkan dulu. Nah, nih, bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Berikan contoh bentuk bagan yang dapat dibuat. Nah, ada apa? Kita lihat ya. Sebenarnya nanti adik-adik boleh bikin yang berbeda ya, tapi ini Karina contohkan. Jadi, pertama, ini dia nih. Penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia. Ada 3, yaitu yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lalu faktor fisik apa aja? Nah, misalnya cacat bawaan, lalu adanya kelainan alat pernafasan. Kalau penyakit, bisa influenza, asma, bronkitis, emfisema, atau kanker paru-paru. Dan untuk faktor lingkungan bisa bisa karena lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan juga asap rokok. Nanti bisa buat kayak gini, atau bisa juga membuat sesuai dengan yang adik-adik pahami dari bacaan tadi ya. Jadi kalau terlalu banyak ya adik-adik sesuaikan aja. Oke? Nah, ini Kak kecilin lagi ya. Segini. Oke, yuk kita lanjut. Nah, di sini salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan ya. Nah, banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Kita baca, judulnya Kuldesak Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Seantero itu seluruh kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang tuh lowong ya, tidak ramai. Dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tertutup asap maksudnya ya. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Karena kan rumah yang baik itu harus memiliki ventilasi yang baik ya adik-adik. Jadi tetap si asap-asapnya memang masuk ke rumah. Kemudian tidak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tidak aman. Ujar Asep, Dadan Muhanda, kepada Tempo. Kemudian khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Karena memang tidak kondusif juga ya adik-adik belajar kalau kondisinya kayak gitu. Lalu hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat.
Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Ini berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Lalu, asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia, ya. Nah, kemudian ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata ya berupa debu. Nah, ya partikel yang tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Ya, penyakitnya yang terkait dengan pernafasan. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai 710 ppm. Ya, ini berarti petaka bagi penduduk karena ini ya di atas 350 aja udah akan timbul penyakit. Ini udah 710. Sudah 2 kali lipatnya. Nah, ini kemudian terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau disingkat ISPA. Dan 3.000 lebih penderita iritasi mata karena kan debunya juga bikin mata sakit dan dan kulit juga, ya. Dan 1.200 penderita asma serta 500 pengidap pneumonia. Nah, ini adik-adik ya. Sekarang dari bacaan tadi, buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini ya. Nih, seperti ini. Nah, Karina sudah buatkan di sini. Karina akan besarkan lagi ya. Nah, ini ya. Pertama yang apa? Yang apa? Ini sebenarnya boleh kan kalau di sini 5 ya adik-adik ya. Semuanya 5, lalu ada yang 4. Nah, ini Karina akan buatkan seadanya sesuai dengan yang ada di bacaan ya. Kita yang pertama. Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Yang kedua, apa aroma yang menusuk hidung warga Pekanbaru? Aroma yang menusuk hidung adalah aroma sangit asap dari lahan yang terbakar. Lalu apa yang terjadi pada kota Pekanbaru pada Selasa pekan lalu? Ya, yaitu santero kota diselimuti kabut. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan Asep terhadap keluarganya? Asep memboyong itu membawa semua keluarganya keluar kota karena khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil. Yang kelima, apa dampak asap pembakaran pada tubuh manusia? Ya, asap pembakaran sangat berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit bagi manusia. Lalu siapa? Siapa narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Nah, narasumbernya yaitu tadi Asep, Dadan, Muhanda. Lalu yang kedua, siapa pemilik satelit Terra dan Aqua? Yaitu NASA. Kemudian siapa yang merasakan asap dari lahan yang terbakar? Yaitu warga Pekanbaru Riau ya, seperti yang diceritakan di bacaan tadi. Yang keempat, siapa yang mencatat jumlah pengidap infeksi saluran pernafasan akut, iritasi mata dan kulit, asma, serta pneumonia? Yang mencatat itu adalah Dinas Kesehatan. Siapa yang kesehatannya dikhawatirkan oleh Asep? Kedua anaknya yang masih kecil. Itu siapa? Sekarang di mana? Di mana kebakaran hutan terjadi? Di Sumatera Selatan dan Jambi. Di mana Asep membawa keluarganya untuk mengungsi? Ke Bukit Tinggi. Di mana asal asap kebakaran yang ada di Pekanbaru? Asalnya dari Sumatera Selatan dan Jambi ya. Kemudian di mana lokasi rumah tinggal Asep? Dia di Kecamatan Tampan. Lalu bagaimana? Yang bagaimana ini, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Ya, jawabannya sebagian penduduk Riau keluar wilayah dari bahaya asap. Lalu bagaimana cara Asep melindungi keluarganya dari bahaya asap ya? Ya, jadi caranya dia memboyong keluarganya keluar kota.
Nah, terakhir yang mengapa? Nah, yang mengapa ini sayangnya Karina hanya menemukan satu aja ya adik-adik. Mohon maaf, jadi adik-adik nanti boleh kalau ketemu boleh ditambahkan ya. Sekarang kita lanjut. Menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Nah, sudah jelas ya adik-adik seperti Karina ceritakan tadi bahwa pohon itu menghasilkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Jadi berarti menurutku adalah desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman ya yang lebih segar, yang lebih sejuk udaranya. Kenapa? Karena pepohonan dan tanaman menghasilkan oksigen, sedangkan asap yang dihasilkan pabrik dan kendaraan bermotor dapat mencemari udara. Sehingga ketersediaan oksigen pun menipis dan membuat kita menjadi sesak saat bernafas. Ya. Kemudian, apa alasanmu memilih jawaban di atas? Karena menurutku jawaban tersebut adalah yang paling tepat. Ya. Karena terkait oksigen tadi ya adik-adik ya. Berikutnya, apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Nah, ini disesuaikan dengan jawaban adik-adik. Kalau iya tulis iya, kalau tidak tulis tidak. Ya, lalu kalau adik-adik tadi jawabannya iya, segar, berarti kita jawab yang ini. Ya, jika udara lingkungan rumahmu terasa segar, apa penyebabnya? Karena di rumahku banyak pepohonan yang ditanam oleh ayah dan dirawat oleh kami sekeluarga. Kemudian, jika udara lingkungan rumahmu yang ini tidak, nah kurang ya, yang ini kurang segar. Apa penyebabnya? Nah, karena rumahku di pinggir jalan raya, sehingga asap kendaraan yang lalu lalang masuk ke dalam rumahku. Lalu terakhir, apa yang harus keluargamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Yaitu salah satu caranya menanam banyak tanaman dan pohon agar karbon dioksida dapat diserap dan banyak menghasilkan O2 ya, karena tanaman menghasilkan oksigen. Itu dia adik-adik pembelajaran kita kali ini ya, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!